Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kedua, video lanjutan pembahasan mengenai analisis hubungan antar makna. Jika sahabat semuanya belum menyaksikan video yang pertama, alangkah lebih baiknya kalian menyaksikan terlebih dahulu video yang pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan video yang kedua, yaitu mengenai antonimi. Antonimi dan permasalahannya yang tidak kalah menarik antara sinonimi. Yang pertama akan saya paparkan adalah mengenai antonimi dan permasalahannya. Yang pertama adalah dibandingkan dengan telaah tentang sinonimi, pembahasan dan telaah antonimi kurang mendapatkan tempat yang wajar. Lebih banyak kamus tentang sinonimi daripada antonimi. Kemudian, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai lawan kata, bukan lawan makna. Kemudian, dengan telaah semantik yang lebih baik, di Indonesia dikenal lagi sebagai lawan makna atau kosok bali. Nah, dimensi dari pertentangan makna yang selama ini hanya dipasangkan dengan satu dimensi, padahal pertentangan makna dapat terjadi dalam beberapa dimensi. Contohnya adalah, makna kata perempuan dapat dipertentangkan dengan makna kata anak pada dimensi dewasa dan zero jantina atau jenis kelamin. Padahal, makna kata perempuan dapat dipertentangkan dengan makna kata lelaki, gadis, bahkan kerbau, pohon, dan lain-lain. Maka, diperlukanlah analisis komponen makna dari kata-kata. Jika analisis komponen makna perlu dikerjakan, maka akan tampak setiap kata dapat dipertentangkan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, adapun paparan antonimi dalam buku Parera atau Jos Daniel Parera ini yaitu diuraikan dari dimensi fisik, dimensi filsafat, dan dimensi umum yang berhubungan dengan proses dan alam pikir manusia. Kemudian secara logikal, antonimi dibedakan atas kontradiksi dan kontrer. Ini alat uji dua konsep atau makna bertentangan secara kontradiksi atau kontrer ialah logika. Dua pertentangan makna ini pun diakui oleh Geoffrey Leach dengan membedakan pertentangan mutlak, kemudian ada pertentangan beranting, dan pertentangan polaris kekutuban. Yang pertama kita bahas yaitu adalah mengenai kontradiksi. Dua makna dikatakan berkontradiksi atau berada dalam posisi kontradiksi ialah dua makna yang saling mengucilkan dan menolak kemunculannya bersama-sama dalam satu proposisi atau kalimat pernyataan. Jika yang satu benar, maka yang lain salah. Alat uji untuk menentukan kontradiksi ialah negasi. Misalnya, kata hidup dan mati. Kita uji makna kata hidup dengan bentuk negasi tidak hidup. Tidak hidup sama artinya dengan mati. Nah, alat ujinya yaitu menggunakan negasi. Selain negasi, alat uji yang digunakan yaitu dengan memasukkan kedua makna itu ke dalam satu proposisi. Misalnya, kambing itu hidup dan mati. Proposisi itu tidak dapat diterima. Dalam bahasa Inggris, kata perfect dan imperfect berkontradiksi karena dua kata itu tidak mungkin muncul bersama dalam satu proposisi betapa tipis pun pertentangannya. Kata bahasa Inggris tersebut berkontradiksi dengan sarana morfem terikat im sebagai allomorph in yang bermakna negasi. Misalnya, kalau dalam bahasa Inggris ya, misalnya adalah colored. Poinnya adalah not colored, kontradiksinya colorless. Ini ada beberapa morfem yang menunjukkan negasi atau kontradiksi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata harum, frasa tidaknya yaitu tidak harum, yang kontradiksinya adalah busuk. Misal kata sehat, frasa tidaknya itu tidak sehat, kontradiksinya yaitu sakit. Masalahnya adalah antonimi dengan tipe kontradiksi tetap masih menjadi masalah karena tidak semua kata dapat berkontradiksi secara tunggal. Frasa tidak belum menjamin kontradiksi karena ia harus diuji lagi dalam satu proposisi yang lain.
sesuai dengan konteksnya. Berikutnya adalah kontrer. Tipe antonimi kedua dengan ukuran logika ialah kontrer. Dua kata atau proposisi dikatakan dalam posisi kontrer jika dua kata atau proposisi itu tidak mungkin sama-sama benar, tetapi ada kemungkinan keduanya salah. Kalau menurut Geoffrey Leach dalam buku Parera, membedakan pertentangan makna itu ada dua, yaitu pertentangan makna beranting dan pertentangan makna polaris. Kata emas dan kata perak bertentangan secara kontrer dengan tipe beranting dengan kata perunggu, kata tembaga, dan sejenisnya. Pertentangan makna beranting biasanya terdapat dalam kelompok kata yang menunjukkan satu jenis dan kelas benda atau zat. Untuk menguji apakah kedua makna itu dua-duanya dapat salah, kita masukkan dalam kalimat proposisi. Gambar itu bukan kambing dan bukan kuda. Proposisi itu benar karena ada kemungkinan gambar itu sapi atau rusa. Kemudian kalau pertentangan polaris biasanya terdapat pada kelompok mana adjektif. Kaya dan miskin itu bertentangan secara polaris. Orang yang dapat berujar dalam proposisi, orang itu tidak kaya dan tidak miskin. Nah, ini berarti ada satu norma di antara kata kaya dan miskin. Di antara dua kutub itu ada beberapa variasi. Dapatlah dikatakan banyak makna kata termasuk dalam pertentangan beranting dan polaris. Kaitannya dengan kontradiksi dan kontrer dalam bahasa Indonesia terdapat dua negasi predikat, yaitu bukan dan kata tidak. Negasi predikat dengan kata bukan bersifat kontrer, sedangkan negasi predikat dengan kata tidak itu berarti bersifat kontradiksionis. Misalnya, Ujang bukan mencuri kambing itu, dan ujaran Ujang tidak mencuri kambing itu. Ujang bukan mencuri kambing itu dapat bermakna bahwa Ujang meminjam kambing itu. Dapat bermakna pula Ujang membeli kambing itu, dan seterusnya. Sedangkan Ujang mencuri kambing itu berkontradiksi dengan Ujang tidak mencuri kambing itu. Sedangkan Ujang mencuri kambing itu berkontradiksi dengan kata Ujang tidak mencuri kambing itu. Nah, dalam buku Parera, Jos Daniel Parera, pada antonim dipaparkan 5 jenis pertentangan. Yang pertama adalah pertentangan kenasabahan, kemudian pertentangan berbalasan, pertentangan tempat, pertentangan jenjang, dan pertentangan kas. Pertentangan kenasabahan menunjukkan hubungan kekeluargaan atau ketugasan atau keorganisasian. Misal, suami berantonim dengan istri, orang tua berantonim dengan anak, kakak, adik, dan lain-lain. Kemudian pertentangan berbalasan yaitu antonim tipe komplementer. Pertentangan makna ini menuntut balasan atau balikan sebagai pelengkap makna jika dikehendaki sesuai dengan konteks. Contohnya adalah kata tanya bertentangan dengan jawab, stimulus, respon, menyerang, menahan, memberi, menerima, dan lain-lain. Kemudian pertentangan tempat, yaitu antonim ini menunjukkan arah yang bertentangan atau letaknya berhadapan. Utara dengan selatan, atas, bawah, muka, belakang, luar berantonim dengan dalam, dan lain-lain. Kemudian pertentangan jenjang. Antonim pertentangan atau antonim tipe pertentangan jenjang mencakup pertentangan dalam jenjang kepangkatan, ukuran, bulan, dan hari. Pertentangan jenjang ini menunjukkan satu hierarki. Misal, kapten bertentangan dengan mayor, kemudian bertentangan dengan letnan, dan lain-lain. Yang kelima adalah pertentangan kas. Dalam bahasa Indonesia, beberapa makna yang bertentangan secara kas dalam satu paradigma morfologis tertentu. Misalnya, kata menyewa dan menyewakan. Kata menyewa berarti mendapat sewa, sedangkan menyewakan berarti memberi sewa. Kemudian contoh lagi, kata mendapat dan memberi berantonim. Kemudian contoh lagi yaitu kata meminjam
dan meminjamkan. Kemudian menyusu, menyusukan, dan lain-lain. Oke, slide berikutnya yaitu netralisasi. Dalam hubungan pertentangan makna atau antonim dijumpai juga peristiwa netralisasi makna. Dalam ujaran tertentu, pertentangan antara dua makna dinetralkan atau kehilangan pertentangannya. Misal, kata jauh, kata dekat, kata panjang, dan kata pendek. Pertentangan makna kata-kata tersebut adalah pertentangan kekutuban. Contohnya, jika seseorang bertanya, berapa jauh kota A dari sini? Penggunaan kata jauh di sini bersifat netral. Orang dapat menjawab dekat atau jauh. Netralisasi juga ditemukan dalam satu proposisi atau kalimat berita. Misalnya, jalan sejauh 10 km itu terasa dekat bagi orang di desa ini. Kemudian kita pun juga pernah mendengar ujaran tinggi tembok pagar penjara itu masih rendah. Dalam ujaran yang itu tadi, tinggi tembok pagar penjara itu masih rendah, makna tinggi dan rendah tidak dipertentangkan atau tidak berlawanan. Berikutnya adalah penjaminan makna. Sebuah pernyataan X menjamin makna dari pernyataan Y jika kebenaran pernyataan Y merupakan akibat dari kebenaran dari pernyataan X. Misalnya, kata mawar sudah ada jaminan bahwa ia merupakan sebuah bunga, karena dalam makna mawar ada komponen bunga. Akan tetapi, jika seseorang berujar, adik memetik bunga, sudah barang tentu belum ada jaminan bahwa adik itu memetik mawar. Nah, sebaliknya, jika seseorang berujar, adik memetik mawar, maka sudah ada jaminan makna bahwa adik itu memetik bunga. Kemudian, contoh lagi, atau penjelasan lagi, penjaminan makna tidak saja bergantung pada hubungan makna hipernimi atau hiponimi, tetapi juga bergantung pada situasi keterjadian. Jika ada berita misalnya, Joni membunuh Jono, dan ada lanjutan berita, Jono meninggal, dan Jono mempunyai rujukan yang sama sesuai dengan situasi keterjadian, maka ujaran Joni membunuh Jono memberi jaminan makna bahwa Joni meninggal karena pembunuhan oleh Jono. Oke, maaf saya ulangi, berarti kesimpulannya adalah ujaran Joni membunuh Jono memberi jaminan makna bahwa Jono itu meninggal karena pembunuhan oleh Joni. Kemudian penjaminan makna itu sebagai follows from atau menyusul dari atau berkesimpulan berdasarkan proposisi kalimat sebelumnya. Maka terdapat beberapa kemungkinan untuk berkesimpulan seperti itu. Contohnya, Joni bangun tadi pagi pukul 10, menjamin kebenaran kalimat bahwa Joni sedang tidur sebelum pukul 10, karena ketika pukul 10 Joni sudah bangun. Paparan berikutnya adalah superordinat atau hipernimi. Terdapat kata yang mempunyai makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Kata mawar, melati, cempaka mempunyai cakupan makna atasan atau superordinat, yaitu bunga. Kemudian kata kelingking, telunjuk mempunyai makna atasan atau superordinat, yaitu jari manusia. Nah, kata mawar, kata melati, cempaka, dan kelingking, telunjuk adalah superordinat atau disebut pula hiponimi. Terdapat bahasa yang mempunyai hipernimi untuk sekelompok makna, dan ada pula bahasa yang tidak mempunyai hipernimi atau superordinat. Misalnya, bahasa Indonesia tidak mempunyai superordinat untuk beberapa kelompok makna tertentu. Contohnya adalah kita jumpai kata perlengkapan, sangat umum. Kata perlengkapan dipakai untuk banyak hal, misalnya perlengkapan rumah tangga, perlengkapan tentara, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Nah, ketika kita menjumpai tulisan, misal
di sebuah toko, di sini jual perabot rumah tangga. Maka jelas kata perabot, atau misal di sini jual perlengkapan rumah tangga, maka jelas kata perlengkapan tidak merupakan superordinat dari kursi, meja, lemari, atau piring, sendok, periuk, panci, dan sebagainya. Oleh karena itu diberikan keterangan rumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah homonimi atau kehomoniman dan polisemi atau kepoliseman. Homonimi ialah dua ucaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya dan atau sama ejaannya atau tulisannya. Dengan demikian, bentuk homonimi dapat dibedakan berdasarkan lafalnya dan berdasarkan tulisannya. Dua ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya tetapi berlainan tulisannya disebut homofon. Misalnya, bank BANK dan bank BANG. Kemudian sanksi SANKSI dan sanksi SANGSI berbeda maknanya. Selain daripada itu, terdapat pula dua ujaran dalam bentuk kata yang sama ejaannya, tetapi mungkin berlainan lafalnya. Misal, teras dan teras dan lain-lain. Dua bentuk bahasa yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya disebut homograf. Kemudian, sedangkan polisemi ialah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Misalnya, kata kepala dapat bermakna kan lain, yaitu kepala manusia, kepala jawatan, dan kepala rumah tangga misalnya. Nah, analisis homonimi dan analisis linguistik adalah analisis linguistik. Maka kriteria-kriteria linguistiklah yang dipergunakan untuk menganalisis homonimi. Secara linguistik, homonimi adalah ujaran baik kata, frasa, klausa, kalimat yang sama bentuknya dengan ujaran yang lain, tetapi mempunyai perbedaan makna. Kemudian, ciri untuk menguji perbedaan makna ialah dengan cara suprasegmental, morfofonemik, ciri unsur bawahan langsung atau surlang, dan ciri hubungan struktur dalam struktur luar. Selanjutnya, homonimi dapat terjadi pada satuan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, ini terdapat 3 paparan terakhir, yaitu homonimi antara kata, homonimi antar frasa, dan homonimi antar klausa. Misal, mengukur itu bisa berasal dari kata kukur dan mengukur. Itu sama homonimnya, itu mengukur. Kemudian mengurus dan mengurus, yaitu dari kurus dan urus. Kemudian mengurung, dari kurung dan urung atau tidak jadi ya. Kalau yang mengukur, kata mengukur itu diturunkan dari bentuk dasar kukur, dan yang mengukur kedua diturunkan dari bentuk dasar ukur. Jadi 2 bentuk dasar yang berbeda tapi menjadi sama. Yang kedua adalah homonimi antar frasa. Contohnya adalah lukisan Toni. Lukisan Toni itu bisa berarti lukisan karya Toni, lukisan tentang Toni, lukisan untuk Toni, dan lukisan milik Toni. Homonimi antar frasa secara struktural dapat dijelaskan dengan teknik unsur bawaan langsung atau surlang atau immediate constituents atau ICS. Yang terakhir adalah homonimi antar klausa dan antar kalimat. Contohnya, baju orang pendek itu putih. Bisa berarti baju orang itu putih dan orang itu pendek, atau orang yang memakai baju putih itu pendek. Juga bisa berarti orang itu memakai baju yang pendek dan putih, atau baju putih orang itu pendek. Secara struktural, homonim ini dapat dijelaskan dengan teknik analisis surlang atau ICS, atau dengan teknik transformasi dengan pembedaan struktur dalam dan struktur luar yang akan dibahas pada bab berikutnya. Nah, demikian paparan dari presentasi mengenai analisis hubungan makna dalam buku J.D. Parera yang memaparkan mengenai sinonim atau sinonimi, antonim atau antonimi, penjaminan makna, hipernimi dan hiponimi atau subordinat, homonimi dan polisemi.
Semua yang saya paparkan merupakan atau bersumber dari buku Josh Daniel Pereira yang berjudul Teori Semantik. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pada forum kelas kita. Terima kasih, saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.